Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh atqana kulla syai'in sun'an wa tadbira wa asta'inuhu wa astahdihi wa astaghfiruhu wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lam yazal aliyan kabira wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bariyah wa mujaddidul hanifiyah wa rawi'u liwa'il wahdaniyah wa muhattimu kiyanil wasaniyah arsalahu ila thaqalaini hadiyan wa mubashiran wa nadhira sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi alladhina adhhaba anhumur rijsa wa tahharahum tathira wa ashabihi wa atba'ihi sallama tasliman katsira amma ba'd faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa. Menjalankan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan menjauhi apa saja yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Bersyukurlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita semua, dan bertaubatlah, beristighfarlah, memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, di antara peristiwa yang terjadi kelak pada hari kiamat, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala selesai dari persidangan di padang mahsyar, selesai dari mengadili seluruh hamba-hambanya serta menetapkan tempat kembali mereka, sebagian ada yang masuk ke dalam surga dan sebagian dari mereka ada yang masuk ke dalam neraka. Setelah itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan iblis laknatullah alaih untuk menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, berkhutbah kepada para pengikutnya sebelum mereka semua masuk bersama ke dalam neraka jahanam. Ketika itu iblis berdiri di hadapan para pengikutnya seraya berkata, Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wahai para pengikutku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan janji kepada kalian dengan janji yang benar, sedangkan aku berjanji kepada kalian namun aku pula yang mengingkari. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Sungguh aku tidaklah memiliki kekuasaan sama sekali atas kalian. Saat itu
Ketika masih di dunia, aku hanyalah mengajak kalian, aku hanyalah merayu kalian. Aku tidak pernah memaksa kalian sama sekali untuk mengikuti ajakanku, untuk mengikuti ajaranku. Namun kalian sendirilah yang dengan senang hati mengikuti apa yang aku katakan, apa yang aku bisikkan. Iblis melanjutkan ucapannya, fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Janganlah kalian mencela diriku, namun celalah diri kalian sendiri. Sebab kalian masuk ke dalam neraka ini itu karena diri kalian sendiri, bukan karena diriku. Aku tidak mampu untuk menolong kalian. Demikian pula dengan kalian tidak akan pernah bisa mampu untuk menolongku, untuk menyelamatkanku dari siksa api neraka. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguh aku mengingkari perbuatan-perbuatan syirik yang dahulu kalian lakukan. Aku tidak terima ketika kalian menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menutup khutbah iblis dengan mengatakan, innadz zalimina lahum adzabun alim. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang yang zalim, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mendapatkan azab yang begitu sangat pedih nanti di akhirat. Al-Quran surat Ibrahim ayat 22. Demikianlah wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, keadaan orang-orang yang zalim, yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kelak mereka akan dijebloskan ke dalam neraka bersama dengan pemimpin mereka, yaitu iblis laknatullah alaih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang kami hormati, dari apa yang telah disampaikan pada khutbah pertama tadi, sekurang-kurangnya kita bisa mengambil dua pelajaran atau dua faedah dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai khutbah iblis di hadapan para pengikutnya. Pelajaran pertama yaitu, ketahuilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar, sementara janji-janji setan itu penuh dengan kedustaan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan sesuatu, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis qudsi, berupa surga dan siksa api neraka atau hal-hal gaib yang lainnya, maka ketahuilah bahwa janji-janji tersebut, kabar-kabar tersebut itu benar adanya, bukan mengada-ada. Sebagai seorang yang beriman, maka wajib hukumnya untuk mempercayai apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan, percaya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Jangan menjadi seperti orang-orang kafir dan munafik, di mana mereka mengingkari hari kebangkitan dan hal-hal gaib yang lainnya. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil dari kisah khutbah iblis di akhirat nanti, yaitu iblis mengingkari perbuatan syirik yang dilakukan oleh manusia. Iblis mengingkari perbuatan-perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilakukan oleh manusia kelak di hari kiamat. Nanti di hari kiamat, iblis akan mengingkari perbuatan syirik yang pernah dilakukan oleh sebagian manusia.
Tentu hal ini akan membuat sakit hati orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kelak mereka akan saling bermusuhan dengan sesembahan-sesembahan mereka yang dahulu sering dipuja-puja. Mereka akan saling melaknat satu sama lainnya atas ajaran sesat yang diajarkan. Mereka akan saling meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar temannya dahulu, agar rekannya dahulu di dunia yang telah menyesatkan dia supaya mendapatkan azab yang jauh lebih berat, 2 kali lipat daripada azab pada umumnya. Demikianlah azab yang akan didapatkan oleh pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Dan demikianlah apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-A'raf ayat 38 sampai 39 dan surat Al-Ahzab ayat 67 sampai 68. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum waktu itu tiba, sebelum penyesalan tiada guna telah kita jumpai di hari akhir nanti, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Murnikanlah ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah segala jenis perbuatan maksiat dan kesyirikan. Dengan demikian, semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mendengarkan khutbah iblis kelak di hari kebangkitan. Allahumma amin. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب دعوات يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.